cobi-cobi loh ya kan, saya cobi-cobi. Kemudian kalau yang boleh dipakai, wah ini dekat saya ada hand sanitizer, monggo bebas digunakan. Dan juga di dekat saya ada tong sampah, bisa untuk membuang sampah. Selain itu juga bisa untuk membuang kenangan mantan. Ada. Oke. Mana ini? Mana? Mbak, tapi kayaknya Mbak. Ya toh. Siapa tahu mau semantan-mantannya masukin. Boleh. Perlu kami. Perlu tak buang ke Mbak. Gitu ya kan. Ya, nah untuk seluruh fasilitas di dalam bus ya, semuanya difasilitasi oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Jadi bus kami ini gratis dan harapannya akan selalu gratis gitu. Terkait busnya dulu mungkin ada pertanyaan boten? Monggo. Mau tanya-tanya boleh loh ini. Oh. Ini bisa dibuka nggak Mbak? Yang ini? Ya. Biasanya kan ada kayak gitu kan. Buat kampanye gitu. Waduh. Boten ibu ya. Wah. Jadi yang atas ini nanti fungsinya adalah untuk mendapatkan cahaya ilahi dari Yang Maha Kuasa. Waduh. Yeah. Jadi yang barisan dua depan ini agak panas-panas dikit, ngapunten nggih ya. Yang paling aman tuh belakang. Yang tenang soalnya. Mau pindah belakang. Ada pertanyaan lain lagi? Bisa tahun piro? Bisnya tahun berapa Mbak? Base-nya ini baru dari kemarin. Tahun kemarin ada. Oh, gitu. Jadi hitungannya baru nih. Oke, kalau tanya mesinnya ini ngapunten saya kurang tahu itu kalau ya kan. Permesinan itu wah saya kok ya walaupun dibeli nggak masuk ini. Cawet mesin itu kayak nggak cocok itu. Ada pertanyaan. Kalau belum, mari kita foto dulu saja nggih di dalam base. Ya. Foto yang pertama ini ngapunten saya minta satu foto dulu karena judulnya untuk LPG. Ya, karena ini kan penuh dengan LPG ya kan. Kayak kenal gitu ya. Berarti- Jadi monggo yang ini silakan tuh karena ada pesertanya dulu. Monggo. Oke, hadap kamera 1, 2, 3. Sudah. Nah ini monggo perwakilan kok handphonenya siapa? Saya bantu foto. Amin. Nah yang ini boleh monggo mau gaya apa saja boleh ini silakan. Mau sambil koprol ya boleh lah. Ada kamera 1, 2, 3. Gaya lainnya lagi monggo. 1, 2, 3. Gaya lainnya lagi monggo. Mbak Cici, dibikin 0,6 1, 2, 3. Gaya lainnya lagi. dibikin 0,6. Iya, ini juga ada 0,6. Agak canggih nih fotografer. Canggih. Alhamdulillah. Monggo, gaya lainnya 1, 2, 3. Gaya lainnya lagi monggo. Bukan gaya. Pak, ini ngapunten gini. Gaya. Sabar nggih, Pak, sabar. Kalau asal enggak tinggi-tinggi kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Ngapunten sarangnya tuh gini, Mbak. Ini jadi apel itu kebetulan. Oke, ngapunten sarangnya di foto tuh apel bentuknya. Mau diulangi? Boleh ya, kita ulangi lagi. Kok sarangnya lagi kok? Yang lain juga mau sarangnya. Oke, 1, 2, 3. Mau gaya apa lagi nih, monggo? Sudah ya. Kita lanjutkan lagi mawon ya, Amin. Oke, baik. Nah, untuk bus kami sendiri ya ini nanti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan sumbu filosofi. Nah, seperti ya, ada yang tahu sumbu filosofi mungkin? Belum? Kalau sumbu kompor? Bisa. Nah, harus saya mau ngomong nih, jawab, iya Mbak, saya kenal itu umurnya kelihatan loh ya loh. Anak zaman sekarang nggak kenal loh sumbu kompor ya loh. Karena
karena saya kebetulan kelahiran tahun 2015 jadi nggak kenal tembok. Sudah mulai Pripun sudah mulai menyesal milih komandinya saya. Mau pindah base nomor Pripun. Kan biarin Mbak Ratna sama Mas Ratna. Tapi nanti habis ini Baratnya jangan dibawa pulang loh ya. Itu teman saya gitu ada. Oke, jadi untuk sebuah filosofi G ini adalah suatu garis lurus dari tubuh, keraton hingga panggung kerapia. Di mana garis lurus ini tidak sembarangan garis karena mengandung makna yakni sangkan paraning dumadi. Artinya adalah siklus kehidupan manusia, dari mana kita berasal dan akan kemana kita kembali. Nah, cara membaca sumbu filosofi nanti dari dua arah. Yang pertama itu sisi selatan, ya kan? Diawali dari panggung kerapia ke keraton. Ini akan bercerita tentang sangkaning dumadi. Sangkan artinya asal mula, dumadi itu kehidupan. Nah, jadi sangkaning dumadi bercerita tentang awal mula kehidupan manusia yang akan digambarkan melalui nama bangunan, nama jalan, hingga pepohonan. Jadi ini membuktikan apa? Membuktikan tata ruang kota Jogja dibuatnya tidak sembarangan, tapi penuh dengan perhitungan. Kalau sudut pandang kedua itu nanti ada dari tubuh ke keraton. Ini akan bercerita tentang paraning dumadi. Paran itu artinya arah tujuan, dumadi kehidupan. Ada yang tahu arah tujuan kita hidup ini kemana? Ke atas. Ke atas plafon, Bu. Iya. Oh iya. Oke. Padahal ya untuk arah tujuan kita hidup itu ya kembali ke Sang Pencipta. Tapi hari ini apa buru-buru loh ya, nggak boleh. Hari ini kita jalan-jalan dulu, tujuan akhirnya ya dinas kebudayaan. Ya toh, jangan buru-buru ya. Nah, untuk tur kita hari ini lengkap ya, sangat paraning dumadi. Tapi kita awali dulu dengan tur yang paraning dumadi. Karena jalanan Jogja ini kan kurang banyak yang one way, yang sisi utara, jadi kita ke utara. Untuk yang kita lihat sekarang ternyata ini bukan bentuk yang asli ya. Bentuk aslinya kayak apa lah? Ini di pojokan. Nah, itu ada tugu golong giling. Itulah tugu Jogja yang bentuk aslinya. Nah, terus yang itu? Terus yang itu? Wah, lah ini baru mau saya ceritakan. Saya nggak sabar nih. Penasaran nih kayaknya. Ya, jadi untuk golong itu nanti artinya bulat atau lingkaran, maka pada puncaknya berbentuk bulat. Sedangkan giling artinya silinder. Maka pada bagian tubuhnya berbentuk silinder. Untuk tugu golong giling itu nanti dibangunnya era Sultan pertama sekitar tahun 1756 dengan ketinggian 25 meter dan lokasinya sama seperti sekarang alias di tengah-tengah jalan. Namun sayang sekali tugu golong gilingnya sudah tidak ada, sudah hancur akibat gempa besar pada 10 Juni 1867. Karena hancur, ya sudah dibangun ulang. Pembangunan ulang ini nanti eranya Sultan ke-7. Tahunnya tahun 1889 dengan sayang sekali menggantinya arsitek Belanda bernama Van Brussel. Dan karena Belanda inilah maka tugu Jogja diganti total. Dari segi bentuk, karena sekarang bentuknya kan prisma ya kan, dengan ujungnya yang lancip. Nah, sedangkan tingginya pun dikurangi. Golong giling memiliki ketinggian 25 meter, kalau yang sekarang ini hanya tersisa 11 meter saja, separuhnya. Kenapa separuhnya? Karena kemarin habis kena promo Shopee 66. Kalau enggak sebentar lagi karena ada Idul Adha juga ada potongan itu. Tapi kalau korban itu malah sembako malah naik ya kan. Oke, daripada jiwa keibuan saya ngomong-ngomong tentang bahan baku ya kan. Oke, kita stop. Oke, jadi mana tugu? Kenapa diganti total oleh Belanda? Karena tugu sendiri mengandung makna manunggaling kawulolan Gusti. Ada yang tahu artinya itu apa? Bersatunya saya dan Tuhan. Betul sekali. Tapi itu nanti menurut sumbu filosofi. Kalau yang Belanda itu lebih takutnya adalah manunggaling itu adalah simbol dari persatuan antara kaulo itu rakyat, Gusti itu raja. Ya, jadi Belanda paling tidak suka lihat rakyat Jogja dengan sang raja kok bersatu terus. Kenapa nggak suka lah? Nanti kan ada kemungkinan besar memberontak. Oh, hati-hati. Yang mahal ini kayaknya. Lucut pintunya. Nah, jadi Belanda ini dengan mengharapkan ya kan, kalau mengganti total tubuh ini semoga persatuan rakyat Jogja dengan sang raja itu hilang atau tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi kemudian
sebelum ke Sang Pencipta, nggih, kita akan melewati beberapa jalan. Jalan yang pertama itu dari Tugu ke selatan. Ada yang tahu nama jalannya apa? Tugu ke selatan. Yang depannya KR niku. Mangkubumi. Bumi. Sudah ganti. Margo Utomo. Wow. Semalam Pak. Ini semalam dia buka tesisnya. Oh, luar biasa. Kesan ketemu. Oh, gitu lah. Luar biasa. Luar binasa. Kalau cewek-cewek itu kebetulan kita nggak ngapalin jalan, Pak. Ngapalinnya tuh kokonya namanya. Maria Porok. Ya tahu itu, tapi nih jalannya jalan. Oh, itu. Makanya tadi saya bilangnya banyak KR itu, banyak KR. Paham saya paham. Wow. Ya, tapi betul sekali ya, nama jalannya adalah Margo Utomo. Kalau dulunya bernama Jalan Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi ini setahu saya nama jalannya pindah dari Tugu ke Utara kalau sekarang. Tugu ke Utara itu Mangkubumi. Nah, untuk Margo Utomo sendiri, Margo artinya jalan, Utomo itu keutamaan. Jadi maksudnya apa? Sebelum kita ke Sang Pencipta, kita akan melewati jalan keutamaan, yakni jalan kebaikan. Gitu. Dan untuk sumbu filosofi aslinya lurus dari Margo Utomo itu langsung ke Malioboro. Tapi ini mohon maaf sekali lagi taktiknya orang Belanda, mereka membangun stasiun Tugu dengan rel-relnya. Alhasil apa seperti ini? Kita mau ke Malioboro aja harus muter. Iya. Tapi terkecuali nggih, pesertanya mau junjung bis. Nah, itu bisa kita lewat. Sepeda bisa. Sepeda nggih, Pak. Tapi kalau sekarang kan ini ada palang nggih, Pak ya. Jadi kita junjung ini, Pak. Kalau nama itu yang benar dari dulunya kayak Mangkubumi itu Mangkubumi atau Margo Utomo itu aslinya? Margo Utomo, Pak. Aslinya? Nggih, aslinya Margo Utomo. Kok namanya diganti niku nggih? Ya. Karena pada masa Belanda, Pak, sesederhana orang Belanda nggak bisa mengucapkan Margo Utomo. Kangelan, Pak. Nanti kesetet dulu mereka. Nggih. Jadi nama jalan yang Tugu ke selatan, kalau zaman Belanda sebutannya Tugu Weh. Tugu karena ada tugunya, Weh itu artinya jalan perekonomian. Maka di kanan kiri jalan tersebut toko-toko kayak Malioboro ini. Malioboro ini juga namanya Malioboro Weh. Yang di selatan nanti Ketandan Weh. Ya, karena ada ketandannya. Gitu. Kok ketandan apa Pecinan Weh? Karena ada kampung Pecinannya. Terus nanti pada masa Jepang, itu setahu saya nama jalan juga diganti lagi. Kenapa? Karena semua yang berbau Belanda itu nggak boleh digunakan. Maka diganti namanya. Saat Indonesia merdeka ganti lagi. Karena saat setelah Indonesia merdeka kan kita punya rasa nasionalis yang sama tinggi, maka nama-nama jalan itu menggunakan nama para pahlawan atau tokoh-tokoh penting dari masing-masing daerah. Maka kemudian yang Tugu ke selatan menggunakan nama Pangeran Mangkubumi. Ada yang tahu beliau siapa? Ayo warga Jogja, enten mboten iki. Mboten, kanu Sleman, Candura, awas deh, masih Jogja nih. Bantul loh Bu. Banten masih Jogja Bu, ngapunten Bu mangkuten. Itu masih Jogja loh Bu. Iki lagu sing iki. Ora ngerti. Ada di lagu aman. Walaupun dia sebenarnya masih termasuk ya. Karena dulu Jogja Solo tuh saudara loh. Ini ngomong lagi dari luar kota. Oh, saya. Ampun Banten loh, ampun Banten Bu, ya Allah Bu. Maksud saya luar kota nggak bisa bahasa Jawa gitu. Saya. Waduh. Bengkulu ini Bu. Bengkulu. Oh Bengkulu beneran Bu. Bener nah. Oh ya Allah, saya pikir warga Bantul asli. Oh berarti dari Bengkulu terus ke Bantul. Iya. Di akuisisi Kebumen. Oh baik. Pindah Bantul. Oh pindah Bantul. Oh iya. Tengah-tengah. Oke. Ini saran saya nih Bu ya. Setelah ini kalau ngomong Bantul itu jangan lupa M depannya. Bantul. Lo warga Jogja kayak gitu ya toh. Nggak ada Bantul, tapi yang Bantul. Banguntapan nggak ada nih. Banguntapan. Bambang. Terus kalau huruf D itu depannya N. Kayak Depok nggak ada Depok. Kita banget Jawa nih. Kita tahan dulu ya. Kita mau jadi pemandu yang berwibawa loh ini. Kita ngadiknya yang jujur juga ada. Oke, kita lanjutkan guys. Jadi untuk Jalan Malioboro sendiri, ada yang tahu nama Jalan Malioboro itu artinya apa? Belum?
Jadi untuk Malioboro menurut sumbu filosofi nanti terdiri dari dua kata, yakni Malio dan Boro. Malio nanti artinya sepertilah wali. Wali yang dimaksud adalah Wali Songo, orang-orang yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Kalau Boro nggih nanti dari kata ngumboro yang artinya mengembara. Maksudnya setelah kita melewati jalan kebaikan, diharapkan seperti para wali yang mengembara menyebarkan ajaran kebaikan. Tapi saat berbuat baik nanti tidak lepas dari godaan loh ya. Godaan ada 3, yakni harta, tahta, wanita. Dan ketiga simbol ini ada bangunannya semua. Seperti sebelah kiri. Ini kan ada pasar Beringharjo nggih. Ini adalah simbol dari godaan harta dan wanita. Kok harta wanita di sini Pak? Iya. Karena harta itu bagus, itu supaya menghabiskan harta. Kalau wanitanya bapak-bapak sambil pensiunan. Harus Pak. Saya juga langsung aku. Nah, untuk yang sibuk godaan tahta atau jabatan, tapi yang lagi jadi Fatimah. SKS malam SKS. Kalau ini nggak ada yang bisa jawab, itu saya suruh dada-dada sama CCTV loh ini. CCTV-nya banyak loh. Jam 10. Fungsinya CCTV apa? Hari Kalau Kamis. pesertanya Ya. sudah jelas sama pemandunya bisa lambaikan ke kau. Nanti dari kata urat yang artinya diusir. Diusir apanya? Segala hawa nafsu yang negatif. Jadi ini harapannya manusia nggih, sebelum kita kasang pencipta, kita bisa mengusir segala dosa-dosa kita. Biar ya toh. Tapi penimbangan hari hisab itu penimbangan yang berat sebelah. Dan ujungnya nggih, ini adalah simbol tahap kematian seseorang. Artinya urusan dunia sudah selesai. Maka kita lanjut perjalanan kemana? Ke akhirat. Jadi kita ketemu dengan alun-alun utara. Nah, untuk cerita alun-alun utara nanti, nggih, kita di sini turun sebentar, mari kita foto-foto dulu. Iya. Maka sebelum foto, betul sekali hal yang pertama silakan copot dulu satu namanya. Ya, kursinya nggak usah diajak foto. Oke, yang kedua, kalau membawa barang bawaan berat, monggo ditinggal mawon, tidak perlu dibawa. Tapi mohon maaf, untuk pikiran dan berat badan tetap harus dibawa. Iya, nggak bisa ditinggal. Kira medun kelang ya berat badan. Oh, iya. Dan ini terakhir, pengumuman paling penting mohon diperhatikan ya. Nanti kalau turun, pakainya kaki. Malah. Kalau kepala nanti kopral. Ribut mau beli bis loh. Panas. Mari kita pakai kacamatanya. Oke, yang pertama hadap kamera saya dulu deh. Oke. Alhamdulillah nggak ada. Sudah siap semuanya? Saya hitung dari 3, 2. Yogyakarta istimewa. Yogyakarta istimewa. Orang masa aja. Oh, tinggal tumpang. Panjang tumpah. Ada mau bawa makanan minuman bisa sambil makan minum. Cici yang golek apa? Wedange kurang hiji mau Mas ketep kurang hiji kok kene but. Tapi ngomong-ngomong pernah ke sana budaya belum? Belum. Tiketnya murah cuma 10.000. 10.000 pun ini fasilitasnya banyak.
gedung. Jadi gedung mereka yang di sisi selatan ini dan gedung baru mereka yang di sisi utara nanti tingkat nyampe lantai 5 gitu. Kemudian, wah ini Sono Budoyo kebetulan ada sedang mengadakan museum kontemporer, pameran kontemporer. Itu pun juga silakan dikunjungi. Kamu makan ini? Tiket Sono Budoyo saja. Pamerannya ada di mana? Wah ini kita lihat sebentar nih. Mbak C, mau nggak Mbak C? Nah itu monggo. Nah yang sebelah kiri itu itulah nanti pameran kontemporernya. Apalagi nanti setiap hari Sabtu, wah ini monggo yang punya putra putri silahkan diajak ke Sono Budoyo. Karena Sono Budoyo nanti ada pelatihan karawitan dan menari itu gratis. Dan yang paling penting ya kan, yang paling penting nanti kalau ke Sono Budoyo jangan jalan-jalan sendirian, tapi harus ditemani dengan pemandu. Tenang, pemandunya itu sudah termasuk tiket, jadi aman. Tapi kalau sekiranya ingin memberikan apresiasi tambahan itu boleh banget juga. Jadi jangan lupa kunjungi Museum Sono Budoyo. Sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan. Kalau alun-alunnya di pagar itu memang dulu waktu zaman dulu itu memang di pagar atau gimana? Boten, kalau di pagarnya boten. Ini saya tunjukkan salah satu fotonya di sini. Bukan yang zaman dulu banget, tapi ini fotonya era Sultan ke-8. Diperkirakan tahun sekitar 1930. Seperti ini. Dibentuk ya. Standar kan? Ribut Pak. Yang cukurnya. Ya, nah kita lanjutkan cerita sumber filosofinya dulu ya. Jadi kan jalan Pangurahan kan simbol tahap kematian seseorang. Maka untuk alun-alun utara ini adalah simbol dari alam barzakh, alam kubur. Diceritakan manusia ini saat di alam kubur, katanya kita akan seolah-olah berdiri di tengah lautan yang akan tersapu ombak dan tertiup angin, alias apa? Kayak terombang-ambing gitu. Nah, jadi ini kenapa arti kata alun itu adalah gelombang atau ombak. Sedangkan pohon beringin ini dari kata angin. Dan ini pula alasan kenapa yang sekarang alun-alunnya itu berpasir. Karena dikembalikan ke aslinya. Karena aslinya memang pasir. Dan biar juga sesuai dengan maknanya, yakni gambaran lautan tapi tanpa pantai. Jadi tersisa pasirnya tok gitu. Kalau urusan pagar ini setahu saya baru Pak. Ya baru. Kenapa baru? Memang sengaja oleh pihak keraton dibuat pagar untuk membuat shock warganya. Ya, sengaja. Karena apa? Karena pihak keraton pun kaget untuk alun-alun kan ini adalah lokasi yang disakralkan, ya. Lokasi yang disucikan oleh pihak mereka. Dan tidak hanya mereka, kita sebagai warga Jogja juga harus senantiasa menjaga alun-alun. Tapi rakyat ini kan dibebaskan ke alun-alun. Kok ya pada nakal? Dalam artian kalau habis pada jajan itu buang sampah sembarangan. Nah, emang ya alun-alun tempat sampah kan boten gitu. Nah, yang kedua lah ini, monggo ada yang mau ngaku nggak? Kok malam-malam pada sukanya pacaran di bawah pohon beringin itu loh ya toh? Pacarannya tuh ngapain? Saya kurang tahu. Antara sensus nyamuk, main monopoli, nopo pripun saya kurang tahu juga ini ya toh. Nah, jadi citranya alun-alun yang awalnya lokasi yang positif atau lokasi yang disakralkan menjadi lokasi yang negatif. Dan pihak keraton tidak mau hal ini terjadi. Ya sudah, pagernya sengaja dibuat pager. Dengan harapan tadi warga Jogja dan sekitarnya kembali sadar bahwa kita harus menjaga alun-alun secara bersama-sama. Gitu. Sampai sini dulu mungkin alun-alun ada pertanyaan. Monggo. Mau tanya-tanya boleh loh. Karena alun-alun ini biasanya memang puncaknya pertanyaan ini. Monggo. Belum? Ini karena belum sarapan apa pripun iki gitu. Rasanya jadi lemes banget. Nek sejarahnya sekaten, Mbak. Pripun? Nek sejarahnya sekaten kok bisa pernah di alun-alun? Sejarahnya sekaten. Iya, Pernah pasar di malam alun-alun. itu. Wah, kalau pasar malamnya ya, kalau Iya. kos sekaten itu tidak pernah pindah gitu. Enggak, pasar malamnya itu loh sejak kapan? Nah, kalau pasar malam itu baru sekitar era Sultan ke-7 ke-8 itu baru ada. Ya. Dan dibuatnya oleh siapa pasar malam? Oleh Belanda. Itu adalah propagandanya Belanda ternyata. Ya, kenapa? Karena Belanda takut dengan sekaten yang asli.
Jeneng ini kok. Sekaten yang asli itu mana? Di Masjid Gede Kagungan Hilem. Alias di Masjid Agung. Jadi upacara sekaten itu adalah salah satu rangkaian dari nanti ada grupnya juga ya toh, nanti ada mios gongso, kundur gongso, ada pembunyian gong sekati dan sebagainya macam halnya yang sengaja memang dilakukan di depan masjid dengan tujuan apa? Kala itu mengajak rakyat Jogja ayo sholat, iya ayo beribadah, karena untuk zaman dahulu kan kita Islamnya kan masih sangat hitungannya lemah ya kan, ya ngomongnya aja Islam tapi ibadah enggak, waktu kan bahaya. Maka seorang raja ini ingin mengajak, karena sebagai pemimpin agama mengajak rakyatnya ayo ibadah. Nah, biasanya memang dilakukannya malam hari. Kenapa? Kalau malam hari kan kita udah nggak punya alasan toh. Kalau siang nanti alasannya aduh kok saya tak nganu makan iki sih, ya tau tak ngaret sih. Ya tau banyak alasannya. Kalau malam kan udah nggak banyak alasan. Jadi memang sengajanya meriahnya atau kayak ramenya itu malam-malam. Dan orang Belanda kala itu kan nggak tahu, ya kan, nggak tahu ini pada ngumpul-ngumpul di masjid itu ngapain. Takutnya warga Jogja sedang bikin kayak strategi untuk memberontak ke Belanda. Tapi Belanda kan nggak punya bukti, ya kan. Akhirnya ya sudah mereka melakukan atau mengadakan pasar malam. Itu lokasinya sangat berdekatan, alias di sampingnya, alias di alun-alunnya ya kan. Waktunya berbarengan, ya kan, dengan harapan apa? Warga Jogjanya tidak ke sekaten tapi malah ke pasar malam. Oh iya. Padahal niatnya sang raja itu kalau ke sekaten selain ibadah, sholat, tapi juga seperti hal lainnya seperti zikir, sholawatan, tatil Quran dan lain-lainnya. Saat kita sholawatan, zikir apakah kita ya nggak teriak-teriak tuh ya? Oh ya teriak-teriak, emang itu konser. Nah, tapi orang Belanda mengiranya kok bisik-bisik terus ini tiap malam. Wah, jangan-jangan ini. Jangan-jangan ya loh, seperti itu. Jadi ini setahu saya, pihak kreator ini yang tahun kemarin sengaja menggeser alur pasar malamnya. Sengaja. Kenapa? Biar memunculkan kembali sekaten yang asli itu yang ini loh. Ya. Karena saya jamin bagi warga Jogja sendiri ini ya kan, ke sekaten yang asli itu hitungannya nggak nyampe 3, paling sekali apa 2 kali. Sedangkan kalau pasar malam nggak pernah absen. Ya, ada warga Jogja. Nah, yang asli. Tahunya kalau sekarang kita pasar malam terus. Asli. Ribun. Ke sekaten sudah berapa kali ini Pak? Ribun. Ya tahu, soalnya saya melihat teman saya juga jarang saya ke sekaten. Ribun, ya tahu. Dipon ringin, dan ini pelaku berarti jadinya. Ya tahu. Ribun apa? Dipon ringin ngapain Pak? Oh sekat. Oh gini. Sekatnya kok sama cewek Pak? Kan biasanya sama cowok ya. Tapi kalau sekat sama cowok juga serem juga ya Pak. Ya kita kembali fokus lagi ya kan. Kembali ke laptop. Ada. Ya, ada pertanyaan lain mungkin terkait alun-alun monggo. Kalau bedanya alun-alun lor dengan alun-alun kidul apa? Yang pertama satu di lor, satu di kidul Pak. Ya beda toh Pak ya. Nanti kalau bedanya lebih ke konsepnya itu beda Pak. Kalau yang alun-alun utara kan nanti lebih ke Paraning Dumadi, yang selatan itu nanti Sangkaning Dumadi. Ya, kalau secara fungsi, fungsinya pun juga berbeda. Kalau yang alun-alun utara dulu digunakan sebagai aspek sosial, alias dalam artian tempat bertemunya raja dengan rakyat. Bertemunya raja dengan rakyat ini bukan yang raja lewat terus kita hai raja, itu mboten loh ya, mboten. Tapi bertemunya raja dengan rakyat itu dalam suatu ritual atau acara seperti tadi sekaten, terus grebek kan nanti yang rakyat perayaan gunungan itu raja kan juga biasanya hadir. Nah seperti itu, jadi tempat bertemunya raja dengan rakyat. Sedangkan yang alun-alun selatan nanti setahu saya itu adalah tempat latihan perangnya para prajurit. Ya, aslinya adalah tempat latihan perang para prajurit. Kalau ini kita keluar dari jalur filosofi ya Mbak? Iya, keluar. Karena kita nggak boleh. Iya. Terus kalau bukan yang asli Jogja, jenengan jelasinnya gimana? Nah ini dari foto. Oke. Terus kan lewat pelengkung itu harusnya kan lurusnya kan? Kalau pelengkungnya pun nggak termasuk sumber filosofi Bu. Pelengkung selatan itu? Enggak, itu cuma lewat aja. Karena nanti yang lebih dibahas adalah alun-alunnya. Untuk alun-alunnya tenang, nanti saya ada fotonya. Ya toh. Sepelengkung-pelengkungnya pun saya juga punya fotonya. Orang apa lagi? Kalau
di masing-masing alun-alun kan ada 2 beringin semua. Nggih. Tapi kok yang masangin kok lebih terkenal yang alun-alun kidul. Wah, Kok ini enggak yang lor? saya Kok jawab enggak ya, ada. Pak. Mau jawab yang mana dulu nih saya? Sebentar, saya loading dulu. Waduh, loading dulu. Ini tanda pemandunya juga belum sarapan ini. Oke, saya jawab dulu. Gimana kalau yang masangin Pak ini ternyata adalah budaya baru, baru Oh. diciptakan oleh Sultan ke-10. Ya, baru diciptakan oleh Sultan yang sekarang. Beliau pun membuatnya tidak sembarangan, tapi terinspirasi dengan budaya yang dahulu. Jadi saya bilangkan tadi kan alun-alun selatan kan tempat latihan para perangnya para prajurit. Salah satunya nanti prajurit Jemparingan. Tahu Jemparingan? Ya. Jembalitan nih tadi. Beda. Jembalitan beda lagi. Oh, ibunya langsung jembalitan ini ya. Bu, ngapunten itu tadi kayaknya live loh ini. Nanti ketahuan Bu citranya Bu ya toh. Oke, nah untuk Jemparingan ini adalah panahan gaya Mataram alias yang duduk. Nah, nanti salah satu tesnya untuk yang mau naik panah ya kan, mereka harus bisa melepaskan anak panah melewati 2 pohon beringin tapi posisi matanya tertutup. Iya. Jadi bagi mereka yang berhasil dengan tes ini, maka akan naik pangkat. Dari sinilah sang sultan ini terinspirasi. Oh ternyata, ya kan, konon katanya kalau kita menutup mata bisa melewati 2 pohon beringin, itu nanti segala keinginan terkabul. Ya bisa, asalkan kita percaya sama diri sendiri dan sang pencipta. Iya, dimana kan kita sering meragukan diri sendiri ya kan. Sebelum orang lain kita selalu meragukan diri kita sendiri. Maka saat mata kita tertutup, langsung itu kaki belum jalan, otaknya langsung bilang mesti belok. Ya toh? Ditambah teman-teman, keluarga, ayo kiri kanan. Kiri kanannya siapa kita juga nggak tahu kan. Kanannya mereka atau kanannya kita nih. Wah, jadi maksudnya sang raja ini adalah tetaplah teguh hati dan percaya kepada sang pencipta, maka semua keinginan kita akan terkabul. Tapi keinginannya yang masuk akal loh ya. Nah kalau keinginan seperti saya pengen pengganti Ratu Elizabeth itu nggak mungkin. Ya toh, jauh banget itu jalurnya ya toh. Ketemu aja enggak ya toh. Nah seperti itu. Jadi ini ceritanya budaya yang baru. Itu yang alun-alun selatan. Kalau yang alun-alun utara, ini nanti beda konsepnya. Yang alun-alun utara ada 2 pohon beringin yang di tengah-tengah. Ini adalah simbol dari Hablum Minangas dan Hablum Minallah. Jadi kedua pohon beringin ini pun salah satu pusaka dari keraton. Pohon beringin yang sisi timur dekat dengan Pelengkong Wijilan itu nanti bernama Kiai Jana Daru. Jana artinya manusia, jadi simbol dari Hablum Minangas, hubungan manusia dengan sesama manusia. Kalau yang pohon beringin sebelah barat dekat dengan masjid itu nanti namanya Kiai Dewa Daru. Dewa kan seperti sang pencipta, jadi simbol dari Hablum Minallah. Maksudnya apa? Pengingat sebelum kita nyampe ke alam barzah itu semoga kita bisa menyeimbangkan kedua hal ini. Maka letak 2 pohon beringin kan semuanya jajar, ya kan, nggak ada yang satu maju, nggak ada yang satu di belakang, ya kan, dan lokasinya pun berdekatan karena kedua hubungan ini juga dekat ternyata. Karena manusia sekarang kan juga banyak itu ya godaannya, dan termasuk 2 ini di mana ada yang ngurusin dunia aja tapi nggak pernah ibadah, tapi ada juga yang ngurusin akhirat aja, nyampe tetangganya kesusahan langsung memalikan muka. Ya toh, nah itu nggak boleh. Jadi apa? Kedua hal ini harus seimbang. Karena kalau kita sudah di alam barzah ya sudah kebacut itu namanya ya toh. Sudah kebablasan nggak bisa ngulang. Gitu. Jadi sebelum menyesal maksudnya tuh itu. Ya seperti itu sudah menjawab ya Pak pertanyaannya. Atau sama-sama pusing ini ya kan? Karena belum sarapan. Jadi bahasanya kita muter-muter gitu ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Setelah dari alam barzah kita masuk ke dalam keraton. Nanti kita ketemu dengan bangsal Sri Manganti, di mana menganti itu nanti dari kata menanti atau menunggu. Jadi ini adalah simbol tempat menunggunya manusia. Menunggu apa? Ditimbang amal baik dan buruknya. Nah, ini tempat nunggunya saja, nggih. Yang ini simbol timbangannya. Ada bangsal Traju Mas, di mana Traju itu artinya timbangan. Tapi kalau Bapak Ibu Mbak Mas ini berkunjung ke dalam keraton, ampun nyari timbangan ya, nggak ada. Ya, mau timbangan digital yang kota itu atau timbangan posyandu yang digeser tidak ada semua. Jadi jangan cari. Ya. Dan terakhir setelah dari bangsal Traju Mas, kita ketemu dengan gedung Probolinggo. Ini adalah tempat untuk menyimpan pusaka dan salah satu pusakanya ada pusaka
api keabadian, api yang tidak pernah padam sejak sultan pertama hingga sekarang. Jadi ini sebagai simbol apa? Simbol di mana alam akhirat itu kekal abadi, sedangkan kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Jadi nanti cocok ya dengan pepatah Jawa, yakni urip iku mau mampir ngombe. Tapi mampir ngombenya jangan di antrinya, karena kalau sambil makan nasi kucing, mendoan sate-satean judulnya mampir warung. Jadi suwe. Beda lagi itu konsepnya. Oh, nggak sama. Oke. Nah, dengan hal ini cerita Paranik Dumadi kita sudah selesai. Ini sekarang kita perjalanan ke panggung kerakyat untuk nanti memulai cerita Sangkaneng Dumadi atau awal mula kehidupan manusia. Panggung kerakyat bentuknya kayak apa? Nah, ini saya punya fotonya. Seperti ini panggung kerakyat. Tapi ini foto zaman dahulu ya. Kalau yang sekarang sudah tenang. Panggung kerakyatnya sudah cantik. Jadi sebelum kita nyampe panggung kerakyat ada pertanyaan dulu mungkin. Monggo. Ada pertanyaan. Itu pohon beringinnya, Pohon beringinnya? itu kan ada usia pohon ya. Iya. So kalau misalnya tiba-tiba Dulu pernah Ambro. Ambro itu kok tapi kok masih sama ya? Ukuran kiri kanan kayaknya sekarangnya sama. Nah, untuk pohon beringin yang kawasan keraton nih, Iya. terutama alun-alun, itu kalau rubuh nanti akan diganti sesama beringin. Jadi pohonnya nggak boleh diganti. Maksudnya? Ganti pohon jadi mangga. Oh enggak, tetap dingin tapi Tetap dingin. berarti sudah posisi besar, enggak dari kecil. Oke, kan sudah, maksudnya sudah tumbuh dulu Pak, enggak Iya. yang dari bibit banget tumbuhan, tapi sudah pohon, walaupun pohonnya masih kecil. Untuk kedua pohon beringinnya di alun-alun utara, ya setahu saya sudah ganti semua. Karena yang satu itu rubuh saat Sultan ke-8 meninggal, yang satunya rubuh saat Sultan ke-9 meninggal. berarti Sultan 8 seperti dan mengikuti ya. konon katanya seperti itu. Seperti itu ya? Kayak seperti petanda itu. Ya. Jadi kedua pohon yang sekarang ini hitungannya yang baru. Ya, bukan yang asli dari sejak Sultan pertama bukan. Dan nanti jumlah pohonnya beda ya. Yang alun-alun utara dengan selatan. Karena alun-alun selatan kan pohon beringinnya cuma 2 di tengah. Iya. Yang alun-alun utara itu kalau aslinya totalnya 64. 2 di tengah sama 62 sekelilingnya. Kenapa 64? Simbol dari usia Nabi Muhammad dalam tahun Jawa. Kalau tahun Masehi nanti 63. Tapi kalau sekarang bukan 64. Karena kan sekarang sudah banyak bangunan-bangunan penting ya, dan pohon beringinnya juga sudah banyak yang ambruk. Jadi sekarang cuma tinggal. Oh, berarti di luar lapangan, di luar alun-alun ya. Yang 62 itu Nah, di ini luar. sedikit saya luruskan pula ya. Alun-alun itu aslinya tanpa batas. Batasnya itu ya pohon beringin. Jadi adanya jalan itu barusan, baru banget, baru sekitar era Sultan ke-9. Aku nggak, itu mana barusan. Aslinya nggak ada. Batasnya alun-alun itu ya sudah pohon beringin itulah yang di sekelilingnya. Ya, saya punya contoh gambarnya. Nah, ini saya nggak punya contoh gambarnya nih. Jadi setahu saya pohon beringinnya itu banyak dan nggak ada batasnya. Ya, baru ada jalan, baru ada sekarang aspal ya kan, itu baru-barusan aja. Sampai di panggung Tidak kerakyat. terasa kita sudah sampai panggung kerakyat. Nah ini mari kita seperti tadi turun untuk foto-foto. Maka yang pertama dilakukan, sekali lagi silakan copot sarung pengamannya. Monggo, kemudian barang berat silakan ditinggal saja. Kita bawa yang ringan-ringan seperti handphone. Dan boten ya Pak, boten nyoto Butati. Lirikannya sudah beda soalnya tadi. Boten Pak, boten. Tadi Butati sudah saya telepon. Jawabannya Mbak, maaf akhirnya baru saya kejar. Jadi nggak bisa. Ayamnya jadi kejer-kejer. Mangga mari kita turun foto-foto.
Foto ekstrim ya, macan ya. Bukan macan ya, tapi rusa atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan menjangan. Maka orang-orang mengenal juga area ini adalah area kandang menjangan. Tapi kandang menjangan area hutannya ya, Bapak Ibu ya, bukan bangunan yang ada di depan kita ini. Kalau bangunan di depan kita ini namanya Gedong Panggung atau kalau orang zaman sekarang mengenal namanya Panggung Krapia. Didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tahun 1780-an sebagai tempat istirahat Sultan ketika beliau berburu di kawasan hutan Krapia. Terdiri dari 2 lantai, lantai yang di bawah ini adalah ruangan untuk tempat istirahatnya, terdiri dari 4 ruangan di setiap sudutnya, ya. Dan nanti ada di salah satu sisi itu ada tangga untuk naik ke atas, naik ke rooftop. Jadi zaman dulu Sultan kalau berburu berdiri di atas sana nanti melihat di sekitarnya ada hewan buruan atau tidak. Nah uniknya nanti hewan buruannya malahan ya yang mendekat sendiri ya. Kok bisa gimana? Dikasih makan. Lateral Sultan ya kan? Antara dikasih makan sama satu lagi sebenarnya waktu itu Sultan berburunya tidak sendiri ya, tapi didampingi sebuah pasukan khusus yaitu pasukan Jager yang membentuk pemukiman di utara itu ya yang namanya Kampung Jageran. Jager sendiri dari kata dalam bahasa Belanda yaitu jager yang artinya pemburu. Jadi tugasnya memang mendampingi raja ketika berburu. Tugasnya apa? Giring supaya rusa-rusanya mendekat ke kawasan ini, nanti dari atas Sultan tinggal nembak. Dari dulu sudah seperti itu ya. Sudah seperti itu ya dari dulu ya. Settingan ya. Jangan salah ya, karena kalau berburu pada masa itu lebih ke sebuah sarana untuk Sultan olah ketangkasan. Olah tubuh. Zaman itu belum ada fitness center soalnya kan. Belum ada sasana tembak ya. Jadi waktu itu ya melatih ketangkasannya ya dengan cara berburu. Itulah kenapa ya dipilih hewannya rusa, bukan kerbau atau sapi. Kalau kerbau atau sapi lebih tembak gampang gitu ya. Nah, ini rusa kan hewan yang lincah gitu. Walaupun mendekat ke sini tapi kan lincah. Jadi itu harus melatih ketangkasan Sultan ketika membidik sasaran. Begitu ceritanya. Nah, itu berkaitan dengan sejarahnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Kursinya itu Tripod? Tradisi berburunya itu sampai hari berapa? Tradisi berburu tidak berlangsung lama, hanya sampai sekitar Sri Sultan Hamengkubuwono kedua. Jadi Taman Sari Panggung Krapia ini hanya dipakai pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono pertama dan kedua, karena kemudian kondisi politik saat itu tidak memungkinkan untuk berburu atau untuk rekreasi ke area Taman Sari, karena waktu itu kan tahun 1812 penyerangan dari pasukan Inggris toh, ya yang kita kenal dengan nama kebetulan di desa saya ada tim bala bantuan. Ini Abdi, Mas. Ada bala bantuan. Posesif saya. Begitu, benar sekali. Jadi hanya tidak lama dipergunakan karena kemudian kondisi politik saat itu tidak stabil. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan sejarahnya? Oh, kursinya bisa melihat semua kayak ini. Ada yang nggak bisa lihat kursinya? Di sebelah sana. Kacamatanya dibuka dulu. Om, dibuka dulu kacamatanya kelihatan. Bukan kursi gaib ya, Bapak Ibu ya. Kalau kursi yang di tengah-tengah ini biasanya ini memang kursi dari Keraton Yogyakarta, di bawah dari Keraton Yogyakarta yang biasanya digunakan untuk upacara caos dahar. Caos dahar itu semacam doa-doa dengan menggunakan umbul lantai atau sesaji. Kalau sesaji sendiri ini sebenarnya kalau dalam budaya Jawa ini semacam bentuk penghormatan ya, bentuk penghormatan dan juga simbol harapan atau doa-doa. Maka nanti setiap event, setiap agenda nanti umbul lantainya macam-macam, sendiri-sendiri, beda-beda. Biasanya akan diadakan upacara caos dahar itu ketika Sultan punya hajat dalem atau nanti ketika bangunan ini akan direnovasi. Nanti akan ada upacara caos dahar. Tapi tidak ada ketentuannya ya, apakah kursinya harus di tengah atau umbul lantainya harus di depannya atau di atasnya, itu belum ada literatur yang kemudian menggambarkan prosesi atau ritual tersebut. Belum ditemukan, atau saya yang belum baca. Jadi kursinya di pojok. Harusnya kursinya di pojok. Karena menurut kemarin saya juga ngobrol-ngobrol dengan juru pelihara ya. Kalau di makam kan ada juru kunci. Kalau di bangunan cagar budaya itu ada juru
Jadi ini ada dua pendapat juga dari Keraton Yogyakarta yang menginstruksikan untuk kursinya diletakkan di tengah-tengah, tapi ada juga yang kemudian suruh untuk nyingkir ke jangan di sana, nanti tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan negatif dari masyarakat. Tapi ada juga yang kemudian dari pihak keraton menginstruksikan untuk diletakkan di tengah-tengah dalam upacara tadi caos dalam. Tapi ini masih ada dua pendapat yang berbeda ya, belum tahu bagaimana ya. Yang Sudah enggak belum bisa. kan berarti ngarsa dalam kalau upacara saus dari itu. Boten, tidak ada. Tidak Ngarsa ada. dalam tidak ke sini, hanya sebagai simbol saja ini kursinya. Ngarso dalam itu tidak pernah kesini kalau selain mau berburu tadi ya. Kalau zaman dulu Iya. iya, kalau sekarang ya lewat bukan omong kering. Oh gitu. Makanya kan Jangan serius sama Peranyar kayak gini, naik soto ya latihan. kayak mau makan saja kebetulan lewat sini. masalahnya saya tuh nunggu di ring road nggak pernah ketemu. Tapi betul ada memang fakta unik ya, tapi bukan dengan panggung rapia ini, ada berkaitan dengan Pelengkong Gading. Mungkin sudah pernah dengar Ya, nggak boleh Fakta lewat. uniknya, orang sultan tidak boleh melewati Pelengkong Gading. Hukumnya ora ilo atau pamali, karena nanti sultan lewat di situ hanya satu kali, yaitu ketika surut dalam atau meninggal dunia. Kalau masih sehat, masih sugeng, masih bertata lewat di Pelengkong Gading, nanti takutnya terjadi hal-hal buruk. Jadi tidak pernah lewat di Pelengkong Gading. Kalau di sini boleh. Oh gitu. Kalau lewat depannya boleh nggak? Pripun? Lewat depannya kalau boleh? dilewat di depannya boleh. Tapi kalau muter di lewat depannya lewat itu? di pelengkongnya itu tidak boleh. Terowongannya orang itu. Jadi setelah dinobatkan menjadi putra mahkota, seorang putra mahkota atau pangeran itu tidak boleh melewati Pelengkong Gading, tidak boleh nyekar ke makam Imogiri. Nah, jadi kepercayaannya seperti itu pamali orang. Berarti itu. tidak pernah nyekar orang tuanya dong. Setelah dinobatkan menjadi putra mahkota tidak pernah. Tidak pernah, ya. Betul sekali. Iya. Kalau berkaitan dengan filosofinya, Panggung Krapia tadi mungkin di Serbes Merah juga sudah diceritakan ya. Dari Panggung Krapia sampai Keraton nanti akan cerita tentang konsep asal mula hidupnya manusia. Diawali dengan bangunan ini yang merupakan penggambaran tahap awal kehidupan manusia, yaitu penggambaran alam arham atau lahir lahirnya seorang ibu. Karena semua manusia lahirnya dari ibu, betul apa betul? Kayaknya yang itu nggak tahu itu. Itu coba tanya Mbak. Kembarannya Mas Ratna. Mas Ratna coba tanyain Mbak. Bener sih. Lahir di kota gede. Dia lahir dari kota gede. Lahirnya dari ibu, bapak-bapak ini sponsor utama mawon. Dan nanti untuk lanjutannya kita ceritakan di base masing-masing ya. Kita kembali ke base dulu. Ada Ini namanya siapa? Jadi kalau ada yang mau jajan-jajan dulu boleh loh ini. Monggo. Soto lah ini bukan jajan. Oke. Kan sapinya juga masih pedat. Jadi nggak bisa nih. Nah, oke. Silakan dipakai lagi saya pokok mama jangan lupa gitu. Tadi enggak kita jualan semangka. Dan ini ngapunten dia pemandunya tak ngisi bensin dulu. Alias minum. cukup orang iki lho wedang ngene iki lho. Kabeh mau kebagian. Wedange kok ya cilik iwuk. Kita terus ke keraton lagi. Kemana? Oke baik, kita lanjut ceritanya deh. Tadi kan ada panggung Krapia, sejarahnya adalah tempat raja berburu. Tapi kalau menurut ilmu filosofi, panggung Krapia ini adalah simbol dari alam rahim atau arham. Karena untuk kehidupan manusia ini semuanya sama, yakni berasal dari rahimnya ibu, ya kan. Kecuali tadi yang di B11 Mas Ratna itu lagi kayaknya lahirnya dari bapak nih Bu. Tapi ini tenang saja loh ya, para bapak sebagai donatur utama ya kan, sponsor utama itu juga ada simbolnya. Tapi kalau simbolnya adalah
adalah Kampung Mijen. Vigilan. Pripun? Vigilan. Boten Mijen. Gimana itu? Mijen ini dari kata mijin yang artinya benih. Ya, Oh, tapi kalau bijen. sekarang- iya, tapi kalau sekarang ya Kampung Mijen. Mijen ini secara administratif sudah tidak ada karena sudah bergabung dengan Kampung Minggiran. Letaknya mana ya? Di sebelah kiri. Sebelah kiri kita ini sudah termasuk Kampung Minggiran. Jadi seperti itulah awal mula kehidupan manusia. Jadi nanti kita akan dikandungan ibu nggih selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Setelahnya kemudian kita memasuki fase pertama di dunia, yakni fase anak-anak. Nah, kalau yang fase anak-anak nanti simbolnya dari pepohonan. Maka pohon sebelah kiri, wah ini rata-rata adalah pohon tanjung. Pohon tanjung itu yang kayak apa? Lah ini tanjung semua dimakan rata-rata. Pokoknya buah-buahnya itu kecil-kecil kayak melinjo. Warnanya kuning-kuning. Bisa dimakan? Burung Pak biasanya Pak. Oh. Tapi kalau Bapak kerja saya cuma nawari aja sih Pak. Biasanya untuk makanan burung sih Pak kayaknya Pak. Jadi memang konon katanya buahnya dari pohon tanjung itu sepet Pak rasanya. Ya. Nah untuk pohon tanjung sendiri itu nanti dari kata disanjung-sanjung. Jadi memang fase anak-anak itu adalah fase penuh sanjungan, ya kan? Apalagi seorang ibu akan selalu menyanjung anaknya. Anaknya bisa begitu-begitu, aduh pinter ya, sambil lupa, sambil amnesia, ya kan? Pinter ini anak sopo, doa ayune anak sopo. Gitu loh ya Pak ya. Sebagai bukti ibu ini mengutamakan nutrisi anaknya, ibunya carry diri. Tapi ibu ini biasanya akan ingat itu anak siapa dalam 2 kasus. Kasus pertama saat anaknya memecahkan piring gelas, langsung ingat ini anaknya bapak. Ya tahu nggak ini anaknya bapak ini nakal bandel ini. Yang kasus kedua adalah saat anaknya juara 1. Dan yang ini anak ibu manis, ya tahu nggak pengayu tenan ini gitu. Nah bapak-bapak itu di pojokan cuma bisa bilang bikin leres nyonya. Oh nggak bisa komentar itu nggak berani. Kalau pohon lainnya sebelah kanan itu ada pohon asem. Pohon asem, kalau asem itu nanti dari kata nengsem yang artinya senang, menyenangkan. Jadi memang fase anak-anak adalah fase yang lebih menyenangkan. Gitu. Dan nanti daun muda dari pohon asem namanya sinom. Sinom ini dari kata isih enom atau masih muda. Ya. Jadi zaman dahulu pun yang bisa punya sinom hanya adik-adik kecil, terutama yang perempuan. Bagi yang sudah dewasa, perempuan tidak bisa punya sinom. Kenapa? Karena saat menikah sinomnya akan kering atau dicukur. Sebagai simbol di mana wanita kalau sudah menikah harus menghilangkan sifat kekanakannya. Sinom itu rambut-rambut halus, rambut-rambut yang kecil. Oh. Biasanya saya Sak rai-rai ini Roma dikerik kabel loh. jadi nanti kalau saat menikah awalnya kan saya tahu kan ya ada formalitas gitu tapi bosan Ini panjang banget juga. itu loh ya loh Itu asli ya kayak di apal. Riko nih ada yang mau jajanin apa botan loh ini masih Kalau saya pelengkong itu ada cuma ada 2 loh. oh botan pelengkong mau ada Gading, 5 vigilan. pelengkongnya ada 5 Pak nanti seperti ini gambarnya sketsanya 1, 2, 3. 2 ada sisi utara Sudah nggak ada tapi yang utara ya. barat timur terus nanti satunya di selatan. 2 utara tuh di Vigilan 1. Iya. Ini sopo yang ini. Depannya pasar ngasep. Banyak. Oh. Depannya pasar ngasep yang perempatan Gerjen itu. Ya. Iya, iya. Loncong dikit itu. Terus 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 yang barat tuh ini ya Jalan Bantul ya Mbak? Belum bukan, yang barat Jalan Bantul. Deket Sukses. Ini anak masuk Taman Sari. Iya, yang Sekarang juga bentuknya seperti ini alias gapuro saja. Jadi kedua pelengkung ini sekarang berbentuk gapuro. Yang 2 ini kan masih ada. Yang ini paling kasihan. Ini bukannya pura wisata, sudah tidak ada. Tersisa 1 kolom tiang saja ini. Jadi bahkan tidak berbentuk gapuro. Hancur.
Ya, akibat perang. Oh, ini tidak Tapi saya- lokasinya itu sekarang di kosong atau ada bangunan atau gimana? Sekarang jalan Pak. Oh jalan. Oke, jalan dari kampung Gamelan keluar. Oh Ya, kurang jadi sana. depannya pas Ngapunten ada dinas kominfo atau apa Ya. itu nggih? Atau kayak apa yang sampah-sampah? Sama-sama. Iya. Oke, nah itu depannya Mas. Nah di situ. Ya. Oh, ini Restorasi. restorasi. Nah, ini kalau mboten kesusun nanti bisa bilang pihak keraton iki nggih. Karena kebetulan saya juga cuma rakyat jelita nih. Kalau rakyat jelita seperti saya itu cuma bisa bantu doa itu kebetulan. Orang jelatan, jelita. Pinter baik. Kita lanjut ya. Wah, tetap kalau kita masuk ke dalam Kelongkong Gading nanti ketemu dengan alun-alun selatan. Yang alun-alun ini adalah simbol tahapan remaja. Kenapa? Karena di sekeliling alun-alun nanti ditanami 3 jenis pohon mangga. Pohon mangga apa saja? Pertama ada mangga pakel. Pakel ini dari kata akil balik. Jadi kalau sudah remaja ya sudah akil balik. Yang kedua nanti ada pohon mangga kueni. Kueni ini dari kata wani. Wani apa? Wani melamar sang pujaan hati. Dan terakhir nanti ada pohon mangga itu sendiri. Mangga kan bahasa Jawanya pelem. Pelem dari kata belum. Yang artinya mau menerima lamarannya. Jadi tahapan inilah tahapan dilamar dan melamar. Tahap berikutnya, sebentar saya carikan dulu gambarnya. Kok hilang gitu? Jadi kalau alun-alun kan simbol dari tahapan melamar dan dilamar. Kalau tahapan pernikahan itu adalah Siti Hinggil. Ini ngapunten gambar saya kok hilang. Oh ini dia. Nah, Siti Hinggil. Ini adalah simbol dari pernikahan. Kenapa? Karena di dalam sini ada pohon mangga, bunganya putih, simbol dari benihnya laki-laki, dan ada pohon soka, bunganya merah, dari simbol benihnya perempuan. Jadi saat menikah inilah benih laki-laki dan perempuan akan bercampur, akan bersatu. Artinya apa lagi ya? Kalau belum menikah jangan dirayain, alias di test drive atau jangan dicicil, jangan dikredit juga ya, jangan. Bahaya itu. Dan ternyata ada teorinya pula cara bertemunya benih laki-laki dan perempuan. Teorinya gimana? Kanan kirinya Siti Hinggil. Itu kan nanti ada jalan kecil yang menuju ke utara. Pernah lewat motor? Kiri kanannya. Kanan kirinya Siti Hinggil pas itu. Belum pernah? Kapan-kapan silahkan dilewati. Kalau malam-malam tuh biasanya malah jadi tempat parkir itu. Nah, jalan ini nggih namanya Jalan Pamengkang. Pamengkang itu nanti dari kata mengangkang. Ya, dan ini pula salah satu alasan kenapa peserta kami minimal usia 15 tahun. Takutnya kalau di bawah ini nanti ada pertanyaan, Pak, Bu, mekangkang ki opo? Itu yang jelasin gimana coba ya, tahu pusing itu nanti. Ya, setelah dari tahap pernikahan ya, kita ke tahap berikutnya. Kalau lewat Jalan Pamengkang nanti ketemu dengan ini pintu masuk. Pintu masuk ini namanya Regol Kamandungan Kidul. Ini pintu masuknya saja, ini bangsalnya. Ini di mana belakangnya Siti Hinggil atau utaranya Siti Hinggil. Kamandungan itu nanti dari kata kandung yang artinya mengandung. Jadi benih laki-laki dan perempuan kalau ketemu ya akan menjadi keturunan. Gitu. Lanjut kita ke utara lagi, kita ketemu dengan pintu masuk lagi. Namanya Regol Gadung Melati. Yang ini saya ceritakan bukan pintunya, tapi belakangnya. Nah ini ada hiasan yang paling sering kita temukan di Keraton Jogja. Hiasan 2 patung naga yang ekornya melilit. Ini bukan sembarangan hiasan deh, karena ini adalah penanda peristiwa atau penanda tahun. Nama patungnya sendiri adalah Dwinobo Rasa Tunggal. Dwinobo Rasa Tunggal, 2 naga yang rasanya satu karena ekornya melilit. Dan karena ini adalah penanda, maka diberikan simbol angka 2. Nogo itu 8, Rasa itu 6, Tunggal itu 1. Nanti cara bacanya dibalik jadi 1682. Ini tahun Jawa. Kalau tahun Masehi jadi 1756. 1756 adalah tahun berdirinya Keraton Jogja. Dan tahun di mana sang sultan pertama akhirnya boyongan masuk ke dalam keraton. Hal ini sendiri terjadinya pada tanggal 7 Oktober yang sekarang menjadi ulang tahunnya Kota Jogja kalau harinya Kamis Pahit. Nah makanya kemarin pas Kamis Pahit yang kedinasan
gagrek Ngayogyakarta. Gagrek itu artinya baju adat, pakaian adat ala Jogja. Gitu. Jangan bilang baru tahu sekarang. Jangan bilang sudah berapa kali pakai gagrek lo ya. Ayo paman manut wae Mbak, sendiko dawuh pokoknya Mbak ya toh. Gimana? Warga Jogja asli mana tadi warga Jogja asli? Ya toh. Mendadak gak lihat saya loh ini tadi ya toh. Enggak lihat nanti enggak ditunjuk ya toh. Pripun Mas baru tahu jangan bilang Mas. Sudah tahu. Oh, sudah tahu. Terus mama jadian dengan ya. Setelah dari sini ya, kemudian kita ketemu dengan jembatan. Jembatan ini adalah simbol perjuangan seorang ibu. Karena tadi sebelumnya kan kita bangsal kamandungan yang artinya mengandung. Nah, yang ini adalah simbol proses melahirkan. Betul sekali. Nah, untuk bayi lahir ke dunia kan lewat jalan yang kecil alias rahim ibunda. Maka jembatan ini pun ukurannya juga kecil. Kita hanya butuh beberapa langkah itu sudah bisa nyebrang. Jembatan ini letaknya di Keraton, bukan di Taman Sari. Bukan. Jadi ini kalau dari Kemagangan itu selatannya, dari Kamandungan itu utaranya. Jadi memang ukurannya kecil. Simbol perjuangan ibu tadi ya kan. Dan yang terakhir, wah ini setelah bayinya lahir ke dunia, baru kita ketemu dengan bangsal Kemagangan. Kemagangan itu mana? Ada yang tahu restoran Bali Raos? Tahu. Restoran Bali Raos itu kan parkirannya biasanya menggunakan halamannya bangsal Kemagangan. Ya, Kemagangan sendiri itu dari kata magang, yang artinya apa? Kita mengantarkan anak kita magang di dunia. Yang artinya nanti gantian anak kita yang akan hidup di dunia, sedangkan kita sebagai orang tua fokusnya sudah tidak lagi mengurusi dunia, tapi mencari bekal sebanyak-banyaknya sebelum ketemu Sang Pencipta, atau nanti tur yang parane dumadi. Nah, maka dengan ini guys sudah selesai, lunak sudah PR saya yang menceritakan Sakan Parane Dumadi.